teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita sama-sama persiapin hati kita tenangin hati kita saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami selama seminggu yang telah kami lewati. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya agar dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, apa kabarnya? Tetap sehat dan semangat menjalani hari ini ya. Sekarang gue mau ajak teman-teman semua buat angkat satu pujian. Datanglah dan bertata. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangin hati kita dan pikiran kita. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman-Nya.
mati. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, Cisela ajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh memberikan kami kesempatan dan anugerah untuk dibimbing lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kami memohon supaya Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan yang boleh memimpin kami, Tuhan yang boleh menyertai kami dimanapun kami berada, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun juga setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan diberitakan dari tempat masing-masing. Kiranya ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh menjangkau hati dan pikiran kami, mendorong kami bukan hanya untuk mengerti tetapi juga untuk melakukannya. Tuhan urapi setiap kami satu persatu, berikan kami kerendahan hati untuk dibentuk oleh Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom sekali lagi buat teman-teman PRMI, Cisela berharap kalian masih di dalam kondisi yang cukup segar pada pagi ataupun siang atau malam waktu kalian mengikuti ibadah PRMI hari ini. Dan kita siap untuk belajar firman Tuhan hari ini sama-sama. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah Kill Me, Heal Me. Sebuah tema yang sangat menarik sekali karena tema ini diambil sesungguhnya dari judul sebuah drama Korea. Udah agak lama drakornya, jadi Cisela sebenarnya agak lupa-lupa inget tentang kisahnya. Tetapi sebenarnya ini drama yang menceritakan tentang tokoh utamanya yaitu seorang pria yang sebenarnya didiagnosis kalau di psikologi abnormal kita sebut sebagai MPD, Multiple Personality Disorder. Jadi teman-teman, orang yang menderita MPD itu biasanya kalau kita sebutnya sehari-hari dalam bahasa percakapan gitu ya, itu adalah orang dengan kepribadian ganda. Nah teman-teman ada 7 kepribadian ganda atau kalau kita sebut untuk tokoh utama dari film Kill Me, Heal Me ini, itu ada 7 alter ego atau kepribadian gitu ya. Nah teman-teman jadi ada yang kepribadiannya itu sangat kuat, terus rada berangasan, suka berantem gitu ya. Ada yang kebalikan lagi, jadi misalnya seperti siswa SMA yang mudah sekali untuk depresi, stres, terus pengen bunuh diri. Lalu ada yang santai banget, suka mancing, hidupnya tuh kayaknya easy going banget gitu ya. Lalu ada juga yang suka main boneka, ibaratnya seperti anak kecil. Ada yang berperan sebagai seorang
perempuan gitu ya. Jadi teman-teman, orang yang menderita MPD itu biasanya adalah orangnya sama satu orang, tetapi ketika alter egonya atau kepribadian yang lainnya itu mengambil alih dirinya, biasanya itu bisa berubah menjadi orang yang benar-benar 180 derajat berbeda. Jadi bisa beda skillnya, yang tadinya kalau aslinya kayaknya nggak bisa berantem, tapi kalau jadi alter egonya dia bisa berantem gitu ya. Lalu kemudian usianya bisa berbeda, bahkan merasa gendernya berbeda begitu. Nah yang sangat menarik adalah satu alter egonya itu pernah ngomong begini di dalam drakor Kill Me Heal Me gitu ya. Dia berkata begini, we were all created to deal with his pain. Gitu ya. Nah dia ngomong dengan sangat berapi-api, dengan cukup tinggi intonasinya dan sangat marah gitu ya. Kita semua nih gitu ya, dia sebutin itu alter ego yang lain nih, kita semua kepribadian-kepribadian yang diciptakan untuk menanggung lukanya dia gitu ya. Dia sebut tuh dia padahal itu orang yang sama sebenarnya gitu. Nah teman-temanku yang terkasih, orang dengan kepribadian MPD itu biasanya memiliki trauma yang sangat-sangat mendalam. Entah itu di masa kecil, pokoknya di masa lalunya itu ada hal yang traumatis dan biasanya terjadi berulang-ulang. Lalu orang tersebut tidak sanggup menghandle trauma tersebut. Sehingga akhirnya dia melarikan diri dan yang mengambil alih itu adalah kepribadian lain yang menanggung luka, trauma dan seterusnya. Jadi biasanya orang yang menderita MPD itu nggak sadar akan peristiwa traumatisnya. Karena dia lupa, begitu dia lupa yang ambil alih adalah kepribadian yang lain. Jadi kepribadian yang lain itu yang nanggung semua beban, luka-luka yang dialami, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, menderita dan lain-lain itu ditanggung oleh orang dalam tanda petik alter egonya gitu ya. Nah ciri-ciri kalau dalam pengobatan di psikologi, ciri-ciri orang penderita MPD ini bisa sembuh itu adalah dengan sesungguhnya menghilangkan alter ego yang lain. Itu disatukan dengan diri dia. Jadi ada dalam tanda petik ya pembunuhan, makanya judul drakor ini adalah Kill Me. Bunuh aku, tetapi sesungguhnya dalam peristiwa pembunuhan itu orang itu pulih, orang itu disembuhkan. Kepribadiannya yang split, yang terpecah-pecah itu pada akhirnya hilang, dibunuh, tetapi menjadi satu kepribadian yang lebih utuh. Nah teman-teman, sebenarnya di dalam proses kita sebagai anak-anak Tuhan, itu juga ada proses kill me, heal me. Tapi seperti apa gitu ya, mungkin tidak mirip 100% dengan film ini. Ada orang yang bilang begini, life is not about finding yourself, it's about discovering who God created you to be. Nah teman-teman, ini sangat menarik ya, hidup bukan tentang menemukan diri kita sendiri, tapi tentang menemukan maksud Tuhan menciptakan kita. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, kalau bahasa Indonesianya sama-sama menemukan, finding and discovering. Tapi kalau kita sebutkan dalam bahasa Inggris, finding itu bisa accident terjadi gitu ya, kita tiba-tiba menemukan sesuatu. Tetapi kalau discovering itu butuh proses, butuh waktu, ibaratnya ada effort, ada usaha, ada fokus, konsentrasi yang kita tuangkan di dalam proses penemuan itu sehingga discovering itu menjadi satu hal yang merupakan proses yang panjang, ada harga yang harus dibayar. Nah teman-teman outline-nya adalah heal gitu ya. Jadi kill me, heal me, hidup seperti apa yang Tuhan ingin untuk kita temukan. Kita akan lihat satu-satu, hadiah firman Tuhan, efek kematian Kristus, ancaman manusia lama, dan yang terakhir langkah manusia baru. Teman-teman Cistela ajak untuk baca dari Roma 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Teman-teman, sesudah kita dapat hadiah firman Tuhan, kita akan lihat efek kematian Kristus yang minggu kemarin kita rayakan dalam momen Jumat Agung, lalu kebangkitannya dalam momen Paskah. Nah teman-teman, penyalipan dan kematian Kristus itu dilakukan Kristus untuk membayar upah dosa kita yang sesungguhnya adalah maut, itu Yesus tanggung di atas kayu salib. Dia lakukan itu untuk kita. Tetapi seringkali kita lupa gitu.
Kalau seandainya, oh Yesus itu mati di atas kayu salib buat saya, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, kita menemukan bahwa sesungguhnya kita yang mengatakan percaya kepada Kristus ataupun pengikut Kristus, itu sesungguhnya mengalami penyatuan dengan Kristus. Jadi bukan cuma Kristus yang tergantung di atas kayu salib dan mati untuk dosa-dosa kita, ada bagian dari diri kita juga yang perlu mati disalibkan di atas kayu salib bersama dengan Kristus. Dan teman-teman, bagian ini yang kita katakan disebutkan adalah kalau kita mengalami kematian bersama dengan Kristus, maka kita akan mendapatkan kebangkitan bersama dengan Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali merasa bahwa aku pengen bangkit bersama Kristus, aku pengen menang hidup bagi Tuhan dan seterusnya, tapi kita lupa. Kita seharusnya mati terlebih dahulu gitu ya. Sama seperti kita seringkali melihat orang lain kayaknya tuh, oh hidupnya gampang, hidupnya sukses. Tetapi untuk mencapai kesuksesan tertentu, orang harus ada hal-hal yang kita katakan harga yang harus dibayar. Ada jalan penderitaan yang harus diakukan gitu ya. Nah teman-temanku yang terkasih, kalau Tuhan menjanjikan kepada kita untuk mengalami lahir baru, diciptakan ulang dalam Kristus Yesus, ini tidak mungkin bisa kita dapatkan kalau seandainya kita tidak mengalami kematian bersama dengan Kristus. Lahir baru suatu proses yang tidak mungkin terjadi kalau seandainya kita tidak mati bersama dengan Kristus. Jadi ada bagian dari diri kita yang harus disalibkan. Manusia lama kita itu harus disalibkan bersama dengan Kristus dan mengalami kematian. Teman-teman, Cistela nggak tahu kalian pernah membayangkan tidak kuburan atau peti mati yang di dalamnya terbaring diri kalian yang lama. Cistela pernah melakukannya gitu ya. Jadi Cistela membayangkan dalam imajinasi Cistela ada peti mati dan kemudian ada old Stella. Stella bukan Stella yang tua dalam umur secara jasmani misalnya 70 tahun, 80 tahun, no. Tapi Stella yang lama secara karakter. Jadi Cistela ambil post-it note dan Cistela tulis diri Cistela yang lama, Cistela tempelin tuh di dalam bayangan Cistela gitu ya. Misalnya Cistela yang pemarah, tempel. Cistela yang gak sabaran, tempel di situ. Diri saya yang lama yang seharusnya disalibkan dan mati. Teman-teman, Cistela mau mengajak kalian untuk membayangkan diri kalian yang lama. Diri yang seperti apa, dengan karakter-karakter seperti apa yang selama ini mendukakan hati Tuhan, yang seharusnya mati sebelum kita mengalami yang namanya lahir baru. Jadi ada kuburan old self kita, ada kuburan manusia lama kita. Ini menjadi satu hal yang sangat penting karena ada poin yang selanjutnya Cistela ingin bahas adalah ada ancaman manusia lama. Teman-teman, manusia hidup di dalam dunia sesungguhnya kalau kita mau kategorikan ada 3 macam masalah. Kalian dan Cistela punya 3 jenis kategori masalah di dalam dunia. Yang pertama adalah masalah pribadi. Masalah pribadi itu bisa diselesaikan tanpa, kalau kita mau bilang, tanpa kita harus jadi orang Kristen. Tanpa kita harus percaya sama Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang ateis tidak mengakui adanya Tuhan, kalau dia punya masalah pribadi sebagai contoh nih ya, aduh gak bisa belajar nih, gak bisa mata pelajaran tertentu, misalnya aku tidak bisa matematika, tapi belajar terus, belajar dengan sungguh-sungguh, ngeles, terus tanya sama teman, tanya sama guru, tips-tips praktis bagaimana menyelesaikan soal ini dengan rumus ini, belajar, lama-lama bisa. Ini namanya masalah pribadi yang bisa diselesaikan oleh diri sendiri dengan ketekunan, dengan kerja keras. Orang-orang di luar Kristus pun sebenarnya bisa menyelesaikan masalah-masalah pribadi. Lalu kemudian ada yang kedua, misalnya masalah emosional. Masalah emosional ini adalah kekosongan atau kekurangan secara emosi karena mungkin dibesarkan dari keluarga-keluarga yang memang tidak mencukupkan diri kita akan emosi-emosi tertentu gitu ya. Sebagai contoh misalnya, ada banyak remaja yang merasa kesepian, emosinya ngerasa kosong, sepi karena papa mama sibuk bekerja, lalu kemudian jarang melakukan percakapan secara pribadi. Percakapannya cuma superficial, yang datar. Sebagai contoh, gimana sekolah hari ini? Bosan banget tiap hari ditanyain sekolah hari ini gitu ya. Terus nilai kamu bagaimana?
hal-hal yang sifatnya itu superficial di permukaan, tetapi apa yang menjadi pergumulan, apa yang saat ini sedang dirasakan itu jarang diungkapkan atau ditanyakan di rumah, sehingga banyak remaja merasa lonely, kesepian misalnya. Dan kesepian itu punya dampak, misalnya nantinya akhirnya lari ke berbagai macam kecanduan gadget, kecanduan misalnya lagi kecanduan main game gitu. Abis mau ngapain di dunia realita gitu ya, saya nggak bisa apa-apa lagi, saya larinya ke game gitu ya, kayaknya dunia game ini menarik gitu kan ya. Atau saya larinya ke drama Korea terus-terusan sampai akhirnya kecanduan, misalnya seperti itu. Nah teman-teman, Cisela mau katakan bahwa masalah emosional dalam tahap tertentu, orang-orang di luar kekristenan itu menganut, Cisela kasih contoh misalnya ada grup support terapi yang namanya Alcoholic Anonymous gitu ya. Ini support group, satu kelompok yang diciptakan, dibentuk, isinya adalah para pecandu alkohol. Nah mereka itu saling mendukung, saling menguatkan untuk lepas dari kecanduan. Nah teman-temanku yang terkasih, dalam tahap tertentu orang yang join di dalam grup AA ini bukanlah orang Kristen. Jadi ada orang-orang yang bukan orang Kristen tetap join di dalamnya dan mereka mengalami dalam tanda petik kelepasan itu gitu ya. Karena ada dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, itu menolong mereka gitu. Nah teman-temanku yang terkasih, tapi ada problem yang ketiga, masalah manusia yang ketiga. Jadi masalah pribadi bisa diselesaikan oleh diri sendiri, masalah emosional bisa diselesaikan dengan bantuan orang-orang di sekitar, tapi ada yang ketiga, masalah dosa. Masalah dosa ini kaitannya adalah relasi kita dengan Tuhan Allah pencipta kita yang terputus. Dan pada akhirnya kita tidak bisa menyelesaikannya sendirian atau dengan bantuan orang-orang di sekitar kita. Ini hanya bisa diselesaikan oleh Allah dan Tuhan setelah menyelesaikannya bagi kita ketika Dia mati di atas kayu salib dalam momen Jumat Agung kita peringatin minggu kemarin. Tapi teman-temanku yang terkasih, Cisela mau ajak kita untuk lihat bahwa manusia lama kita dengan ego kita, kepuasan diri kita yang sebagai yang terutama, kenyamanan diri kita yang kita kejar, itu menjadi bagian dari manusia lama yang sesungguhnya tidak bisa selesai hanya tok seperti lahir baru selesai, udah surga menjadi milik kita. Tidak. Cistela dan kalian masih hidup di dalam dunia, kita masih hidup di dalam diri kita, tubuh jasmani kita dengan kedagingan yang sama, tetapi ada proses di dalamnya. Nah teman-teman, cara-cara kalau kalian lihat di slide ya, ada kalanya orang yang sudah percaya sama Kristus itu masih bisa jatuh ke dalam dosa. Masalah pribadinya, masalah emosionalnya, dan masalah dosa ini tetap menjadi pergumulan. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa keluar sebagai pemenang? Nah Alkitab itu memberikan solusi buat kita dari Roma pasal 6 yang sama, tapi ayatnya ayat 11 sampai 13 Cisela bacain. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Teman-teman, buat ringkasnya, Cisela kaitkan langkah manusia baru. Tadi kan kita udah ngomongin soal manusia lama, sesudah Kristus mati bagi kita, lalu kemudian kita menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami lahir baru, tapi di titik yang sama teman-teman, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Gimana caranya kita melangkah untuk menjadi manusia baru? Bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Cisela bisa ringkaskan. Manusia lama dan baru dikontraskan, versus gitu ya. Manusia lama itu mati karena dosa. Menikmati dosa, hidup berkubang di dalam dosa. Sementara manusia baru itu hidup bagi Allah. Orang yang telah menerima Yesus masuk ke dalam hatinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu memiliki fokus hidup yang berubah. Tadinya suka untuk melakukan dosa, sekarang berduka ketika melakukan dosa. Masih bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi responnya setelah melakukan dosa adalah perasaan bersalah, perasaan malu, perasaan tidak berdaya dan mau berbalik kepada Allah. Kita lihat, manusia lama itu menyerahkan tubuhnya kepada dosa. Dengan senang hati
dengan tidak ada penyesalan, sementara manusia baru menyerahkan tubuhnya kepada Allah. Jadi kalau manusia lama bersedia, tubuhnya itu dipakai sebagai senjata kelaliman. Yang penting aku seneng, yang penting aku bahagia, yang penting aku nyaman. So far so good buat gue, baik-baik aja, bodoh amat sama orang lain. Tetapi sebagai manusia baru, kita menyerahkan tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Dan teman-teman, ingat lagi bahwa penyatuan dengan Kristus, kalau kita mau bangkit sama Kristus, ingat dulu kita harus disalibkan dan mati bersama dengan Kristus. Itu dulu. Lalu kita baru bisa beralih ke dalam proses menjadi manusia baru yang bangkit. Tadi lahir baru gitu ya. Satu kali seumur hidup mengalami lahir baru, percaya kepada Yesus, terima Yesus masuk ke dalam hati kita sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sesudah lahir baru, kita masih hidup di dalam dunia, kita mengalami yang namanya hidup berkemenangan, yaitu hidup baru. Dan ini terjadi seumur hidup. Teman-teman, ini proses yang terjadi seumur hidup. C.S. Lewis, seorang pujangga gitu ya, ini pernah berkata begini, diri kita yang real, yang baru, tidak akan datang selama kita mencarinya. Diri kita yang baru akan muncul jika kita mencari Tuhan Allah yang menciptakannya. Teman-teman, ini proses hidup baru yang sesungguhnya, yaitu berjalan seumur hidup. Ketika seumur hidup kita mau berkata, aku ingin mengalami hidup yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Kan Yesus menang di atas kayu salib, aku juga mau menang dong atas dosa. Dan aku juga mau menang hidup buat Tuhan dan seterusnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten? Nah teman-teman, ada sedikitnya 3 poin yang Cistela mau bagiin gitu ya. Yang pertama ini adalah diperbaharui taat setiap hari lewat firman Tuhan. Teman-teman, mungkin Cistela kasih contoh gitu ya. Hal yang paling simple aja gitu ya. Waktu tadi Cistela pernah membayangkan Cistela mati, Cistela yang lama itu mati, ada kuburannya, terus Cistela tempelin post-it note, ini Stella yang lama begitu ya, misalnya Stella yang pemarah, Stella yang gak sabaran dan seterusnya. Apakah rasa marah dan gak sabaran itu gak pernah menyerang Cistela lagi setelah old Stella itu mati? Kenyataannya kan suatu saat bisa ada situasi, kondisi yang tiba-tiba datang dan menimbulkan keinginan manusia lama Cistela untuk mengambil alih sikon pada saat itu gitu ya. Tetapi teman-temanku, yang membuat Cistela bisa kuat untuk menahan atau bahkan memberikan respon yang berbeda gitu ya. Teman-temanku, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Cistela mau katakan bahwa saat ini Cistela udah tidak terlalu sering marah lagi. Sudah dikatakan hampir jarang, tetapi Cistela masih bergumul nih gitu ya. Misalnya Cistela sangat suka makan. Sangat suka makan, sekarang kita makanan itu tersebar di mana-mana, mau pilih makanan apa aja, lokasi tidak pengaruh karena ada GrabFood gitu ya. Nah teman-temanku yang terkasih, Cistela tuh senang sekali cobain makanan baru gitu ya. Dan dalam kondisi seperti itu teman-temanku, ingat minggu kemarin kita sempat ada puasa ya. Hari Kamis malam mulai dari jam 7 sampai buka puasanya hari Jumat jam 12. Cistela pikir cuman skip breakfast doang nih, skip sarapan pagi, nggak berat lah buat saya gitu ya. Tetapi teman-temanku yang terkasih, memang betul nggak berat buat Cistela untuk skip sarapan. Tetapi tahu nggak, yang benar-benar rasanya tuh berat sekali buat Cistela adalah skip kopi di pagi hari. Rasanya tuh, aduh lemes banget, pikiran saya melayang-layang kemana-mana gitu ya. Terus udah gitu Cistela berpikir adalah, aduh gue pengen butuh kopi gitu ya. Dan dalam kondisi seperti itu, apa yang Cistela ingat? Kebenaran firman Tuhan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, Cistela ganti, manusia hidup bukan hanya dari kopi saja. Teman-teman, kalian bisa ganti dengan berbagai macam hal. Manusia hidup bukan hanya dari handphone saja, manusia hidup bukan hanya dari game saja, manusia hidup bukan cuma dari duit saja, manusia hidup bukan dari sesuatu yang dunia tawarkan. Tapi manusia hidup dari kebenaran firman Tuhan. Teman-temanku yang terkasih, kita bisa kuat untuk menjalani hidup sebagai manusia baru kalau kita ingat firman Tuhan. Kalau kita ingat kebenaran firman Tuhan dan itu bergaung dalam hidup kita. Kita bagaimana bisa ingat kalau kita nggak isi otak kita dengan firman Tuhan melalui baca firman Tuhan setiap hari. Nggak cukup seminggu sekali kita baca firman Tuhan di gereja pada waktu khotbah disampaikan. Tapi setiap hari bergaul karib, dengerin Tuhan ngomong apa
Dan firman Tuhan itu akan bergaung di saat yang tepat, khususnya ketika manusia lama kita ingin mengambil alih, mengendalikan sikon pada waktu kita misalnya mulai gak sabaran dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian teman-teman, bukan cuman firman Tuhan, tetapi yang kedua itu adalah kita dikuatkan bergantung pada Allah lewat doa. Teman-temanku, yang membedakan, Cisara selalu bilang yang membedakan puasa orang Kristen dengan diet gitu ya, itu adalah doa. Puasa tidak ada artinya kalau kita tidak berdoa. Puasa itu menyadari kita manusia yang lemah. Kita butuh Tuhan, kita butuh bergantung sama kuasa Tuhan. Sehingga kita perlu berdoa, Tuhan aku gak kuat, Tuhan aku gak bisa, Tuhan tolong aku. Kita bergantung dan kita mengizinkan kuasa Tuhan itu menguatkan kita. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tapi dengan anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Kuasa Yesus yang bangkit dari kematian itu akan menjadi milik kita kalau kita bergantung kepada Tuhan lewat doa kita. Dan poin yang ketiga itu adalah dibentuk lewat keluarga Allah. Teman-teman, kemarin satu anggota PRMI itu cerita, waktu Cisela sebutin, ya hadirnya orang-orang yang sulit di sekitar kita adalah untuk membuat kita bertumbuh. Teman kalian sesama anggota PRMI itu bilang gini, hehehe Ci, awalnya bertumbuh, lama-lama bertumbuk gitu ya. Bertumbuh versus bertumbuk. Teman-teman, ini teman kalian ini mengatakan satu hal yang sebenarnya mirip dengan yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Teman-teman, manusia lama kita pengen segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita mau menang sendiri, kita mau enak sendiri, kita mau nyaman sendiri, kita gak peduli sama orang lain, kita fokus dengan kepentingan ego kita sendiri. Lalu kemudian kita mau dibentuk lewat firman Tuhan, kita bergantung lewat kuasa Tuhan, lewat doa-doa kita. Tapi ujiannya adalah pada waktu kita bergabung, kita berinteraksi sebagai makhluk sosial satu sama lain. Tahu dari mana kita orang yang sabar kalau kita hidup seperti pertapa sendirian doang gitu ya. Tetapi teman-teman, begitu kita ketemu orang yang sulit, begitu kita ketemu sama orang yang mungkin menyebalkan, gak cocok sama kita, rasanya manusia lama kita nih udah pengen keluar gitu ya. Tapi teman-temanku yang terkasih, disinilah bertumbuh lewat bertumbuk. Jadi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sehingga teman-temanku yang terkasih, gereja bukan kumpulan orang yang sempurna. Tetapi teman-teman, Tuhan mengizinkan kita untuk sama-sama bertumbuh, makin punya karakter yang makin mirip dengan karakter Tuhan lewat interaksi dengan sesama saudara seiman yang tidak sempurna. Teman-teman, Cisela mau ajak kita untuk menyaksikan sebuah klip berikut ini. Saya merokok, ya bukannya social smoker ya, saya udah termasuk smoker gitu. Karena setiap hari harus merokok. Saya pernah berdoa untuk dua addicted saya yang saya tidak suka. Tentang pornografi dan masturbasi sama rokok. Saya berdoa untuk itu sama Tuhan. Tuhan, saya mau dekat sama Tuhan. Tapi kalau saya masih melakukan hal ini, saya dosa. Saya nggak layak untuk bisa menjadi pelayannya Tuhan. Masturbasi dan juga pornografi itu di stop sama Tuhan. Detik itu juga setelah saya berdoa, minggu-minggu depannya sampai detik ini saya sudah tidak melakukan itu lagi. Ada orang yang tiba-tiba Tuhan langsung hilangkan, ada. Tapi ada juga yang kalau kita punya niat, mungkin itu perlahan-lahan. Jawaban rokok itu pun saya dapat setelah saya dari Israel. Di setiap hotel yang saya tempatin itu smoking room loh. Kamarnya selalu yang boleh ngerokok. Saya udah mau ngerokok, yang terjadi adalah saya nggak bawa koreknya. Nah, saya kan juga bingung. Disediain dong koreknya. Koreknya itu modelnya nggak kayak kita. Koreknya itu bukan kayu, dari kertas. Jadi pas kita nyalain tuh panas, prak, pss, apinya nyala tuh panas. Udah deh daripada tangan kebakar ya, ngerokok nggak jadi, tangan kebakar. Ya udah nggak jadi ngerokok. Hari berikutnya selama 11 hari itu saya nggak ngerokok sama sekali. Sama sekali saya nggak ngerokok. Even saya nyentuh rokok pun saya nggak mau. Nggak tahu kenapa, ada rokoknya ada. Lighternya pun ada akhirnya. Gitu. Tapi saya nggak mau nyentuh, nggak tahu kenapa. Dan akhirnya setelah saya pulang dari sana, saya ngerasain rokok, jadi rasanya kayak udah beda.
ada sesuatu yang udah gak enak buat saya. Tuhan yang bisa menghentikan semua ini, semua adiktif saya. Kalau misalnya doa kita belum dijawab, pasti ada waktunya Tuhan. Jangan berpikir bahwa oke, berarti Tuhan ngizinin ini ya. Enggak gitu juga. Terus berdoa dan terus punya keinginan untuk menyetop itu, Tuhan akan ngerubah. Kembali lagi kepada caranya Tuhan. Kalau saya cuma satu, jadikan aku alatmu, terserah Tuhan mau pakai saya menjadi apa. Hai, saya Edric Chandra, ini aku dan sebuah cerita. Teman-teman, dari klip yang barusan kita akan melihat bahwa Edric itu memberikan contoh bagaimana proses kill me, heal me itu bisa berbeda di dalam diri setiap orang. Ada proses yang berjalan dengan begitu cepat, ada proses yang berjalan cukup lama gitu ya. Kalian akan menemukan bahwa Edric keluar dari dosa pornografi blaps sekejap kilat gitu ya. Ketika dia berdoa Tuhan kasih kekuatan dan seterusnya. Tetapi dari dosa merokok, kalau kalian dengar Edricnya sama, orangnya sama, tapi prosesnya bisa lebih lama. Prosesnya bisa jauh lebih berbeda. Sehingga teman-temanku yang terkasih, waktu kita berkata, aku pengen jadi manusia baru yang mau memuliakan Allah, hidup bagi Allah, artinya ada manusia lama kita yang harus dimatikan dan prosesnya itu bisa variatif. Ada yang cepet banget, ada yang bisa dikatakan proses seumur hidup. Godaan muncul lagi, tantangan muncul lagi. Dan di dalam kondisi seperti itu teman-teman ingat apa yang tadi Cistela sampaikan. Belajarlah untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Gimana bisa taat kalau kita nggak baca? Mulai dari setia baca. Bergantunglah sama Tuhan lewat doa-doa. Dan tetap bergabunglah di dalam komunitas keluarga Allah. Sehingga kita terus mengalami pertumbuhan sebagai manusia baru. Sampai nantinya Tuhan menyempurnakan kita ketika kita berjumpa muka dengan Kristus. Sisa ajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan, ini boleh menjadi pesan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kill me, heal me, biar ini boleh menjadi proses seumur hidup dari anak-anak-Mu untuk mengalami pemulihan dan terus-menerus bertumbuh menjadi manusia baru setelah menyalibkan manusia lama bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Tuhan, hamba-Mu tahu bahwa ini bukanlah hal yang gampang. Tetapi kami bersyukur, kami bersuka cita bersama-sama karena Engkau memberikan kami kekuatan lewat firman Tuhan yang tertulis. Lewat doa-doa kami kepada Engkau dan lewat komunitas keluarga Allah yang tidak sempurna. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri di dalam proses kami menjadi manusia baru. Tetapi Engkau menyertai kami dan Engkau senantiasa menyediakan anugerah kekuatan yang cukup bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk memanfaatkannya, menghargainya, dan sungguh-sungguh menyadari karena kami membutuhkannya. Bukan merasa ini sebagai sebuah kewajiban, tetapi sekali lagi ini adalah demi kepentingan diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belajar firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekarang kita akan masuk ke persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfer atau scan QR Code yang tertera di layar. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Salah
Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa teman-teman selalu dalam keadaan yang baik, sehat, tetap bersyukur, dan bersukacita dalam segala keadaan. Hari ini sungguh bersyukur kita bisa kembali bertemu dalam ibadah online PRMI minggu ini. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa warta untuk kita semua. Warta kita yang pertama adalah kita berterima kasih untuk pelayanan dari Evangelis Stellaria atau Cistella atas pemberitaan firman Tuhan hari ini yang begitu indah untuk kita semua. Kita berdoa Tuhan terus memberkati Cistella dalam pelayanan, kesehatan, dan seluruh kehidupan sehari-hari. Mari teman-teman, kita tidak hanya sebagai menjadi pendengar saja, tetapi kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Lalu warta kita yang kedua. Tema kita minggu depan adalah No Time to Die yang akan dibawakan oleh Evangelis Budi Huang. Karena itu PRMI masih menantikan kehadiran teman-teman untuk tetap setia beribadah di PRMI pada setiap minggu jam 8 pagi. Lalu warta kita yang ketiga, PRMI kembali mengadakan challenge di bulan April ini kepada kita semua dengan hadiah yang menarik. Berikut cara mengikuti challenge PRMI di bulan April. Yang pertama, challenge akan diadakan hanya pada tanggal 18 April melalui IG Story PRMI. Lalu yang kedua, PRMI akan memberikan 3 challenge yang berbeda pada hari tersebut dan teman-teman wajib untuk menjalankannya. Dan yang ketiga, challenge akan dimulai pada jam 3 sore pada hari tersebut. Lalu, dari semuanya ini akan diambil 4 pemenang yang beruntung dan mereka akan mendapatkan top up OVO sebesar Rp25.000. Challenge ini sungguh menarik. Oleh karena itu saya mendorong semua dari kita teman-teman untuk bisa meramaikan dan ikut serta dalam challenge yang disediakan oleh PRMI. Sampai di sini warta mingguan kita. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah secara online dan di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tangan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami sudah menaikkan pujian. Bahkan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu, Cistellaria. Kiranya Tuhan yang terus boleh menolong kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kami juga di masa pandemi ini, kami pun juga boleh produktif untuk kami boleh setia melayani Tuhan. Tuhan pimpin di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan juga boleh terus memberikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Biarlah Tuhan juga boleh terus memberikan kami semangat untuk kami boleh menjalani studi kami di sekolah kami ya Tuhan. Ketika kami menghadapi ujian, ketika kami menghadapi tugas-tugas kami, biarlah kami melakukan itu semua dengan yang terbaik untuk Tuhan, untuk sekolah kami, untuk orang tua kami ya Tuhan. Tuhan pimpin juga untuk kehidupan kami sehari-hari, biarlah Tuhan juga yang boleh terus memberkati, memelihara untuk keluarga kami ya Tuhan. Apa yang kami butuhkan, biarlah Tuhan yang boleh cukupkan ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah masa pandemi ini boleh segera Tuhan pulihkan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Ini doa yang kami rindukan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan menjawabnya sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Dan semuanya ini kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah PRMI online minggu depan. Hanya Engkau